berandai-andainya. Padahal kita tak boleh berandai-andai, teman-teman. Apa yang ada di depan kita, itulah yang kita makan. Oh, makan sate misalnya kan. Oh, beli sate Padang, sate dangung-dangung misalnya. Enak nih sate daging nih, ada berapa tusuk. Apa katanya? Wah, seandainya nih kalau ada keripik pedas nih, wih, ini lebih enak lagi, lebih nikmat lagi nih. Ini ciri dan tanda orang tak bersyukur nih. Udah jelas depannya ada sate. Nah, makan aja lah sate itu, nikmati. Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi dengan saya Pak Dangwin di channel Inspirasi dan Motivasi. Apa kabar? Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik teman-teman, sahabatku dimanapun berada, di video kali ini kita akan sharing santai tentang bagaimana caranya kita meraih atau menggapai rumah tangga bahagia. Nah, setelah menikah, siapapun itu pasti mendambakan yang namanya rumah tangga bahagia, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Nah, untuk mencapai itu teman-teman, ada beberapa tips yang harus teman-teman lakukan. Ini saya sudah punya beberapa catatan di sini teman-teman ya. Tips meraih rumah tangga yang bahagia. Ya, agar rumah tangga kita tidak, ya, kalau pertengkaran kecil itu biasalah teman-teman ya. Namun itu bisa dijadikan motivasi atau bumbu-bumbu agar rasa cinta kita itu semakin kuat ya, bukan malah melemahkan yang berujung kepada perceraian, perpisahan, tapi justru kalau bisa menumbuhkan atau menguatkan cinta-cinta di antara pasangan-pasangan yang sudah menikah. Nah, bagaimana caranya agar rumah tangga itu bahagia? Ya, tentu tidak mudah teman-teman ya. Untuk mencapai yang namanya kebahagiaan itu tidak mudah. Penuh perjuangan. Dan itu harus diusahakan. Nah, ini saya ada beberapa catatan teman-teman. Salah satunya adalah menerima kekurangan pasangan. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa pasangan kita itu bukanlah manusia yang sempurna. Begitupun diri kita, teman-teman. Tentu kita banyak mempunyai kekurangan. Termasuk juga pasangan kita. Dia juga memiliki kekurangan. Kita harus terima. Ya, sebagaimana diri kita. Jadi, kita ini kan manusia biasa, teman-teman. Jadi, kalau seandainya nanti ada pasangan kita, misalnya suaminya lah, ya, teman-teman punya suami misalnya. Aduh, suami saya tuh Pak, orangnya terlalu pendiam. Ya, tak banyak ngomong. Salahkah suami pendiam? Tentu tidak. Kamu aja yang kurang menerima. Oh, yang satu lagi curhat lagi, Pak. Suami saya tuh orangnya terlalu cerewet, banyak ngomong. Ya, sama siapapun, terutama sama perempuan, dia terlalu ramah misalnya kan. Nah, apakah itu salah banyak ngomong? Tentu tidak, selagi masih batas normal ya. Ya, mungkin kamu saja yang kurang bisa menerima gitu. Ya. Jadi pastikan teman-teman, selama pasangan kita itu masih bertanggung jawab, memberikan nafkah ya, tidak berbuat maksiat, harusnya bisa kamu terima teman-teman. Ya. Jangan sedikit-sedikit mengeluh misalnya kan. Ini tidak boleh ya. Kalau kamu ingin bahagia, terima kekurangan pasanganmu ya. Di balik kekurangan itu pasti ada kelebihannya teman-teman. Bisa jadi misalnya kamu punya suami pendiam, memang dia pendiam, tapi dia orangnya tanggung jawab, tidak suka keluyuran malam kemana-mana, nggak suka. Pulang kerja dia ke rumah, pulang kerja balik ke rumah. Nah, ini kelebihannya. Itu yang harus kamu fokus, jangan fokus kekurangannya. Oh, suami saya nih orangnya cerewet Pak, terlalu ramah. Wah, saya kadang itulah kan yang namanya perempuan kadang kan. Kamu terima, tak salah dia ramah. Baguslah kamu punya suami yang ramah. Ya,
Walaupun begitu, kamu lihat dia adalah tipe orang yang setia, misalnya kan. Walaupun dia seperti itu, tapi dia adalah orang yang setia. Nah, fokus kepada kelebihannya ini, teman-teman. Jangan fokus kepada kekurangannya. Ingat, setan itu selalu menggoda manusia ya, khususnya rumah tangga ini. Itu bagaimana caranya agar terjadi perselisihan, pertengkaran, ujungnya apa? Berceraian. Itu adalah misi setan sebenarnya. Jangan didengerin. Ya, kalau ingin bahagia, pertama tadi tipsnya, terima kekurangan pasanganmu. Nah, ini catatan saya. Yang kedua adalah jangan memata-matai. Ini penting nih, teman-teman. Jangan tajasus atau memata-matai. Nah, sebagaimana yang sering terjadi ini sering terjadi nih biasanya di rumah tangga. Begitu suaminya pulang kerja malam misalnya kan, biasanya pulangnya sore, ini pulang malam. Wah, langsung tuh ditanya tuh, dari mana bang? Kok lama pulangnya? Udah jam berapa nih? Kemana aja gitu kan? Nanti HP-nya dicek-cek, diperiksa misalnya kan. Nah, ini namanya memata-matai, tidak boleh teman-teman. Ya, misalnya dia pulang malam, bisa jadi ada kerjaan di kantor yang tidak bisa ditinggalkan, atau bisa jadi di jalan tadi macet, bannya bocor misalnya kan, sehingga dia terlambat gitu. Atau dia ketemu teman lama misalnya kan, ngobrol sehingga terlambat. Jadi kita fokus kepada yang positif, jangan negatif ya. Fokus saja kita ke yang berbaik sangka. Ini tips yang kedua teman-teman ya. Ini tak boleh curiga-curiga, mematai, itu tajasus namanya. Al-Quran di surat Al-Hujarat ayat 12 itu ada Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka. Ya, prasangka atau rasa curiga, karena prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Nah, ini surat Al-Hujarat ayat ke-12. Jadi kita tidak boleh teman-teman memata-matai, berburuk sangka kepada orang lain, ya kan? Apalagi pasangan kita sendiri. Nah, inilah apalagi tak boleh, ya. Jauhi berburuk sangka, apalagi pada pasangan sendiri. Gimana kita mau bahagia kalau kita selalu curiga? Ya, jadi ini teman-teman perlu diperhatikan bahwa mau sebagus apapun rumah, semewah apapun rumah, sebesar apapun rumah, kalau kita curiga, pasangan juga curiga, saling mencurigai gitu, itu tak ada kebahagiaan di rumah itu teman-teman. Mungkin rumahnya itu rasanya panas, mungkin panas, bisa jadi seperti panasnya neraka. Kenapa? Itu tadi saling memata-matai, saling berburuk sangka, saling curiga gitu kan. Tapi kalau seandainya di rumah itu penuh dengan rasa saling mencintai antara suami dan istri, bisa jadi rumah yang biasa-biasa saja itu seperti surga. Ya. Kenapa? Karena rasa cinta tadi. Rasa cinta, rasa percaya antara pasangan suami istri bisa menjadikan rumah yang biasa-biasa menjadi seperti layaknya surga. Disitulah kebahagiaan itu ada teman-teman. Ya. Tapi rumah sebesar apapun kalau seandainya saling curiga, yakinlah nggak akan bahagia. Tersiksa kamu. Ya, rumah sebesar apapun, semewah apapun pasti seperti neraka. Yakinlah tuh. Ya. Jadi ini penting. Jadi jika ingin bahagia, hindari rasa saling curiga, hindari memata-matai. Nah, kalau seandainya ada terbukti, Pak, bagaimana Pak? Seandainya terbukti nih, ada telepon misalnya masuk perempuan, nanya ini, dan terbukti seandainya dia mengaku ini, tanya dulu. Kita harus tabayun dulu kepada suami kita, benar nggak bang, gini-gini, dan harus diselesaikan. Nah, ini boleh nih. Bukan mata-matai ya, memang harus kita selidiki gitu kan, siapa ini,
kenapa ini, nah, gitu kan. Kalau memang ada bukti ya. Tapi kalau tak ada bukti, tak ada angin, tak ada hujan, misalnya kan suami baik-baik saja, kita tak boleh berburuk sangka. Kita tak boleh tajasus, memata-matai, itu nggak boleh. Kalau ingin rumah tanggamu bahagia. Nah, di catatan saya selanjutnya adalah perbanyak syukur, teman-teman. Ya, bersyukur. Syukuri apa yang ada. Nikmati. Jangan kita memikirkan apa yang tidak ada. Ya. Tahu nggak orang yang tidak bersyukur itu seperti apa? Nih, contohnya kalau orang tak bersyukur. Pergilah misalnya makan nih. Makan apa? Oh, pergilah ke rumah makan Padang. Enak nih rumah makan Padang ya kan. Makanlah pakai rendang misalnya, atau pakai gulai misalnya kan, pakai cincang apa. Nah, pas makan itu udah jelas nih rendang nih. Dia bilang apa? Wah, seandainya nih ada jengkol ini, lebih nikmat lagi nih ya. Dia apa? Memikirkan yang tidak ada. Udah jelas-jelas di depannya tuh nasi, rendang, apa pakai gulai. Yang dipikirkannya jengkol yang tidak ada. Nah, ini tanda orang tak bersyukur nih. Banyak seandainya. Padahal kita tak boleh berandai-andai, teman-teman. Apa yang ada di depan kita, itulah yang kita makan. Oh, makan sate misalnya kan. Oh, beli sate Padang, sate dangung-dangung misalnya. Enak nih sate daging nih, ada berapa tusuk. Apa katanya? Wah, seandainya nih kalau ada keripik pedas nih. Ini lebih enak lagi, lebih nikmat lagi nih. Ini ciri dan tanda orang tak bersyukur nih. Udah jelas depannya ada sate. Nah, makan aja lah sate itu, nikmati. Jangan mikirkan yang tak ada gitu kan. Nah, udah jelas sate nih, seandainya ada kerupuk cabai, wah enak nih. Nah, jadi itu teman-teman ya. Jadi kalau bisa hilangkan seandai-andai itu, hilangkan berandai-andai. Ya, itu tandanya apa? Tak bersyukur kamu. Jadi kalau ingin bahagia, bersyukur teman-teman. Ya. Kenapa? Di salah satu ayat Allah juga berfirman di Al-Quran, apa itu? La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jadi kita diperintahkan apa? Untuk bersyukur, teman-teman. Kalau kita bersyukur, nanti ditambah nikmat kita oleh Allah. Nah, demikian teman-teman. Ini ada satu lagi, ya. Jangan mencari-cari kesalahan pasangan. Ini sama juga nih dengan yang tadi, jangan memata-matai tadi ya. Jangan mematai, jangan mencari-cari kesalahan pasangan. Nah, demikian aja teman-teman video singkat kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa ketik like, komen, dan share. Komen misalnya teman-teman ada masukan atau ada tips yang lain yang perlu ditambahkan. Nah, mungkin ada yang kurang nih Pak. Harusnya nih tambahannya ini nih. Ya. Di kolom komentar ya. Baik teman-teman, terima kasih bagi yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe ya bagi yang baru menemukan video channel YouTube Pak Dangwin. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.